Hello everyone, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How was your day? At this change, I'm going to inform my analysis about short story The Monkey Paw for our final exam in literature criticism subject. Go for introduction. This is a story entitled The Monkey Paw. It's a story written by the modern English writer William Vermaat Jacobs. This horror genre story was first published in England in the short story collection The Lady of the Bird in September 1902. For in the story, there are this wish given the owner of the monkey paw, but every single request that will be asked must be paid at very large price to disturb the life and destiny of the owner. I use psychoanalysis theory by Sigmund Freud to examine the idea, ego, and superego in the character of the story. Go! So, short story Monkey Paw itu bercerita tentang tangan monyet yang dapat menghasilkan 3 permintaan, dan setiap permintaan akan dipertanggungjawabkan. Next, lanjut. Next, I will explain you about plot. I will divide the plot into 3 parts. For the part 1, The Monkey Paw, the White family is visited by Surgeon Major Morris, who recounts his adventure in India. At Mr. White's request, Morris reluctantly speaks about the magic monkey paw that he carries, and he threw the ancient talisman into the fire. Mr. White foolishly rescued the paw from the fire and wished for 200 pounds to pay off his mortgage when Surgeon Morris leave. Jadi untuk cerita pertama nih, Mr. White didatangi oleh Sergeant Major Morris. Dia cerita tentang perjalanan dia di India, dan dia menemukan sebuah cakar monyet, sebuah cakar monyet, sebuah cakar monyet. Jadi seperti itu. Cakar monyet itu bisa memberikan permintaan tetapi berbahaya. Karena permintaan berbahaya, Mr. White pura-pura nggak mau, tapi akhirnya dia mau juga tuh. Dia meminta uang sebesar 200 pound pada permintaan pertamanya setelah Major Morris pergi. And the part 2, messenger of Herbert Works arrived and the White resident and informed Mr. and Mrs. White that Herbert passed away in a tragic work accident. The White are astonished and horrified by the news of their son's death, and the messenger presented them with 200 pounds from the company as compensation for their loss. Jadi akhirnya permintaan Mr. White menjadi kenyataan setelah anaknya yang bernama Herbert meninggal akibat kecelakaan karena dia tidak mengikuti dalil min kuli minana, jadilah kuli yang benar, makanya celakalah kamu. Next, for the part 3, Mr. White realized that her husband's wish was granted and begged him to make a second wish using the monkey paw. Mr. White followed his wife's introduction and wished for his son to be alive again. Later that night, Mr. and Mrs. White are awakened by knocking at their doors and realize that Herbert undead corpse has arrived. As Mr. White struggled to unlock the doors, Mr. White frantically searched for the paw and make his final wish
a moment before his wife opened the door. By the time Mr. White opened the door, Herbert's corpse has disappeared. Jadi pada bagian ketiga, Nyonya White mulai meratapi kesedihan akibat kehilangan anaknya bernama Herbert. Lalu dia menyuruh suaminya, Mr. White, untuk melakukan permintaan kedua, mengembalikan anaknya yang telah mati. Karena Mr. White sangat amat terpukul dengan kehilangan anaknya. Next, for setting, the setting of the story has a dual effect of establishing that the Whites are a close family. They are cozy and content in their home, but the Whites also seem a little bored by their simple life. Outside the home, the location of the home relied a sense of isolation and remoteness. Latar belakang pada short story Monkey Paw adalah latar belakang di rumah yang sejuk, kehidupan mereka yang sederhana tapi sangat membosankan, jauh dari rumah-rumah orang dan terpencil. Makanya di sana tidak ada internet. Kalau ada internet, Mr. White bisa search dulu tuh, pikiran apa yang enak nih. Jelas kamu, udah saya duduk aja. For the character Mr. White, aspek psikologi adalah orang yang tinggi, yang mudah percaya sama orang lain. Secara fisik dia adalah laki yang tua. Dan Mrs. White adalah orang yang baik, lemah lembut, dan kehilangan akal sehatnya akibat kehilangan anaknya. Jadi dia sering marah-marah. Untuk anak Mrs. dan Mrs. You could do so. You want him to do you so much you could do anything. Dan Mrs. White yang bernama Herbert, ialah anak yang tidak mudah percaya sama orang lain. Dia adalah laki yang telah bekerja, dan dia adalah anak satu-satunya dari keluarga White. Sergeant Meyer adalah teman Mr. White yang mengalami banyak hal buruk dalam perjalanan dia. Untuk postur tubuhnya dia tinggi kekar, memiliki mata yang ngantuk dan wajah yang merah-merahan. Untuk tamu yang memberikan pesan kepada keluarga White, untuk aspek psikologi dia adalah orang yang santun, yang baik, karena dia mengetok pintu dahulu untuk menyampaikan suatu pesan kepada Mr. dan Mrs. White. Dan dia disuruh oleh bos tempat Herbert bekerja yang bernama Mau and Margin. Next, for theme, the main theme in the Monkey Paw are faith, Orientalists, the supernatural, and death. Faith, as Sergeant Morris say, faith rules. People live and choose who interfere with faith suffer the consequence. Untuk tema pada short story Monkey Paw adalah berbicara tentang takdir, Orientalisme, supernatural, dan kematian pastinya yang akan datang menghampiri kita semua. Okay, next, for the point of view, from the point of view of this novel, it is included in the limit Onisim's point of view, namely using a limit detailing storytelling technique. This point of view use the third personal singular, she or he. This character becomes a character who does not know the feeling or thoughts of other character, as in the story where the sentence "she cried and she loved together," and bending over kisses him cheek. Sudut pandang
Cerita ini adalah pada sudut pandang orang ketiga yang menggunakan teknik mendongeng dengan panggilan kepada sang karakter. Seperti dalam kalimat, dia menangis dan tertawa bersama dan membungkuk mencium pipinya. Pipi siapa dia itu? Bahaya. Kembali lagi kepada saya, Rizky Ramadan. Saya akan bicara tentang konflik dan analisis pada cerita The Monkey Paw. For the conflict analysis, you can see this. Conflict occurs when the children decision ID Mr. Dasher White to have about Nah, saya akan menjelaskan pada bagian berikut. Konflik terjadi saat keinginan atau id Mr. White memiliki cakar monyet untuk memuaskan rasa ingin tahu dan permintaan uang tambahan. Karena sebenarnya keluarga White, terutama Mr. White, tidak memiliki kekurangan, biarpun keluarga mereka sederhana. Seperti kata Kusumo tahun 2013 mendefinisikan keinginan sebagai suatu tambahan dari kebutuhan yang diharapkan terpenuhi sehingga manusia merasa lebih puas. Dan setelah mendapatkannya, Mr. White membuat permintaan pertama. Kemudian jeng, suara dentuman piano yang lembut menyambutnya. Dan cakar monyet itu tampak seperti ular yang melingkari tangan Mr. White. Next, puncak konflik. Keesokan harinya, seorang pria yang tidak dikenal atau yang sebagai karakter tadi saya katakan Guest datang ke rumah membawa kabar buruk yang harus diterima Mr. dan Mrs. White untuk kehilangan anaknya bernama Herbert akibat kecelakaan dan mengganti uang kompensasi sebesar 200 pound. Mulai dari situ, psikologi Mr. White mulai terganggu dengan kehilangan anaknya, terutama dia anak satu-satunya. Tapi semua keputusan dan keinginan Mr. White untuk keluarganya, meskipun hadiah kematian, sangat tidak bermoral dengan apa yang didapatinya. For Ego adalah pemimpin utama dalam kepribadian, seperti pemimpin perusahaan yang mampu mengambil keputusan rasional demi kemajuan perusahaan. Id dan Ego tidak memiliki moralitas kalau tidak mengenal nilai buruk dan baiknya. Next, super ego merupakan bagian moral dari kepribadian manusia karena merupakan filter, alat sensor yang menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk dan benar atau salah. Menurut Ahmad, pada tahun 2017 halaman 294 akan ada nanti di halaman belakang di reference, oke? Nyonya White sangat terpukul karena kehilangan anak tunggalnya dan mengalami kesedihan. Nyonya White ingin si Mr. White menyebutkan permintaan kedua untuk mengembalikan anaknya dan mengambil cakar itu kembali setelah dibuangnya. Karena Nyonya White beranggapan kehilangan anaknya adalah halusinasi, bukan suatu kenyataan, maka dia ingin mengembalikan anaknya kembali setelah kematian. Lalu Mr. White mengambil cakarnya dan menyebutkan permintaan kedua untuk mengembalikan anaknya yang telah mati. Permintaan terakhir dengan sigap Mr. White langsung menyebutkan permintaan terakhir. Permintaan terakhirnya untuk membuat semua kembali normal, tidak sesuai ekspektasi. Kemudian Mr. White berlari karena ada yang mengetuk pintu. Paket Shopee, bukan itu. Jadi ada yang mengetuk pintu seperti suara Herbert yang telah kembali dari kematian.
Setelah sampai depan pintu, Mr. White menggagalkan istrinya untuk membuka pintu karena dia berpikir bakal ada bencana besar yang akan mengakibatkan kematian dia dan keluarganya. Saat pintu dibuka, memang tidak ada apapun dan kematian datang. For the reference, baca sendiri ya. Kusumo di 2013, perbedaan kebutuhan dan keinginan. Mindrop, Ebertain 2013, Psikologi Sastra. Ahmad M 2017, Agama dan Psychoanalysis Convert, Religitia. Overall, I have conclusion in my analysis. The conclusion is that in this case, all kind of desire of a person have a consequence, whether you think it's real or not, and it all end in death. Kesimpulannya adalah bahwa dalam hal ini segala jenis keinginan seseorang mempunyai konsekuensi, baik yang nyata ataupun yang tidak, dan semua akan berakhir pada kematian hari ini atau esok pas dia akan datang. Sampai jumpa kesempatan selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.